buat kita sekalian, Shalom. Sungguh hari yang luar biasa Tuhan berikan buat kita kembali di hari Minggu yang indah ini. Kita datang berkumpul, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun melalui ibadah online, tentunya semangat beribadah pasti luar biasa yang kita rasakan pada hari ini. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Saya ajak kita semua untuk berdiri, panggilan untuk beribadah. Pertolongan dalam ibadah pagi ini kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Di masa-masa yang serba tidak pasti, hari-hari belakangan ini, kita merasakan tentunya bahwa kita hanyalah manusia berdosa yang sungguh rapuh, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih Tuhan. Di setiap kesukaran yang kita hadapi, di setiap pergumulan yang kita hadapi, hanya satu pengharapan kita, Tuhan. Dia yang adalah pengharapan kita, pelindung kita, pertolongan kita satu-satunya di tengah kesukaran. Di tengah
21 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jangan kamu takut. Jangan
kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan saat kita berdosa dan saat kita melawan kehendak Tuhan, Dia tetap ada di samping kita, tetap mengasihi kita, karena tak tersembunyi kuasa Allah. Dia siap menunggu kita yang berdosa untuk pulang kembali kepada Tuhan. Dia siap mengampuni kita, asalkan kita dengan sungguh-sungguh mau mengaku dosa kita, mau membawa kesukaran kita, mau mengaku salah kita. Dan Dia akan memberikan tempat yang terbaik bagi kita, karena Dia terlalu mengasihi kita, anak-anaknya. Tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi benar Tuhan Yesus, Engkau selalu setia menunggu kami di tengah keberdosaan kami Tuhan. Saat ini kami mau datang mengaku dosa kami kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus. Karena tanpa kekudusan yang Kau berikan, kami tidak layak untuk mendengarkan membaca firman. Sebab itu Tuhan, berikan kami kuasa untuk mengerti apa yang akan kami dengarkan lewat pemberitaan firman-Mu, lewat hamba-Mu nanti Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Kau berikan kebijaksanaan, biar dia berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya jadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami mau sambut pembacaan firman di siang hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dalam acara ibadah Minggu online GBI Altar Philadelphia, Jakarta. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan, juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Titus Handoyo yang sudah memberi saya tugas kesempatan boleh melayani pagi hari ini. Tema renungan kita pagi ini, jangan khawatir,
dan menjadi takut. Pada 2 minggu online di awal Agustus ini, Pak Pendeta Titus telah menyampaikan 2 pesan penting sebagai berikut. Yang pertama, jangan takut, jangan sombong, keras kepala, dan jangan sangsi akan kuasa Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita perlu bersikap untuk memiliki tanggung jawab, memiliki disiplin yang tinggi, serta memiliki kemampuan penguasaan diri. Kita tahu wabah pandemi COVID-19 ini tengah melanda dunia, termasuk negara kita, dan dampaknya sangat terasa akibat daripada kelalaian dan ketidaktaatan masyarakat di dalam menjalankan protokol kesehatan 5M. Dan selain itu, cakupan vaksinasi yang belum mencapai sekurangnya 70% dari penduduk kita, serta adanya mutasi virus COVID-19 yang dikatakan varian Delta yang ternyata lebih cepat menular dan lebih mematikan, serta keterbatasan fasilitas 3T, tracing, testing, dan treatment. Menghadapi situasi kesukaran di masa pandemi COVID-19 ini menjadikan kita merasa khawatir dan menjadi takut akan masa depan kita. Apa yang akan terjadi dengan kesehatan kita, usaha pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita, keutuhan rumah tangga kita, dan lain-lain persoalan yang timbul. Bahkan ada keluarga yang dalam waktu singkat telah kehilangan anggota keluarga, termasuk kehilangan ayah yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga. Juga akhir-akhir ini para remaja dan pemuda kita yang belum sempat divaksinasi ternyata sangat berisiko untuk terinfeksi dengan COVID-19 ini. Dalam situasi seperti ini, wajarlah sebagai manusia yang penuh keterbatasan merasa khawatir dan takut. Namun, sebagai orang percaya, tidak seharusnya dalam situasi ini menjadikan kita menjadi takut. Mengapa? Sebab dengan khawatir dan takut menunjukkan kita adalah umat Tuhan yang kurang beriman, meragukan kemampuan dan kuasa Tuhan untuk memelihara dan menolong kita. Sebagai umat beriman, kita harus tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kepada manusia. Sebab itu, tak perlu kita khawatir, sebab kita berharga di mata Tuhan. Matius pasal 6 ayat 25-27 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung kita? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja
pada jalan hidupnya. Kalau kita memiliki satu barang berharga, katakanlah sebuah mobil mewah, maka tentulah kita akan menjaga dan merawatnya dengan baik. Mengganti oli, periksa air radiator, minyak rem, tekanan ban, bahkan agar tidak rusak atau hilang, kita berani membayar mahal asuransi ORIS. Begitupun kita. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka kita pun harus yakin, pasti Tuhan akan menjaga dan merawat kita, sehingga kita tak perlu lagi harus merasa khawatir dan menjadi takut. Amin. Nah, hal yang kedua harus kita perhatikan, jangan sampai kita menjadi budak ketakutan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tentu kita sebagai umat yang telah ditebus Tuhan, berarti roh kita telah dihidupkan Tuhan, bahkan roh Tuhan Dia ada bersama kita. Ini yang kita namakan Immanuel, menjadikan kita sebagai anak Allah. Nah, kalau anak kita di dunia ini saja menjadi kesayangan orang tuanya, di mana kita sebagai orang tua selalu berusaha memenuhi semua kebutuhannya, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan sudah pasti juga akan dipelihara dan dijaga Tuhan, sehingga tak perlu merasa khawatir dan menjadi budak ketakutan. Sebab jika kita menjadi budak ketakutan, maka menjadikan kita tidak berdaya, tidak mampu berpikir jernih, tidak produktif, dan putus pengharapan. Sebab itu kita harus menyadari bahwa Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas dan sanggup dan mau menolong kita sebagai umat kesayangannya. Ingat, Tuhan adalah penolong kita yang setia. Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita melihat gambar berikut ini, kita melihat di dalam Matius pasal 14 ayat 27, juga di dalam ayat Yohanes 6 ayat yang ke-20, ini para murid diminta Tuhan Yesus untuk menyeberang melalui danau, menyeberang danau Galilea. Nah, di sini kita melihat pada saat itu datang angin badai yang besar, lalu perahu itu terombang-ambing dan akan tenggelam. Lalu mereka berkata, wah, di mana Tuhan? Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara Tuhan berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi badai dan gelombang di Daud memang sangat berbeda dengan badai di laut. Kalau di danau itu airnya tawar, tetapi di laut itu airnya mengandung garam, jadi berat jenisnya lebih besar, jadi perahu itu lebih ringan
relatif dibandingkan ketika perahu itu ada di danau. Jadi kalau ada angin besar, maka laut itu bergelombang, danau itu bergelombang, dan perahu itu dengan mudah bisa tenggelam. Saya sebagai seorang dokter dulu di puskesmas Sepamona Selatan itu pernah mengalami ketika berada di satu desa yang ada di sebelah timur danau, sebelah barat danau, akan menyeberang ke sebelah timur. Jadi dari desa namanya Tolambo mau menyeberang ke Bancena, itu tiba-tiba di tengah danau mesin motor itu mati, dan kemudian ternyata gelombang itu datang luar biasa. Tetapi saya waktu itu berusaha menenangkan perawat yang ikut dengan saya bilang, ya tunggu aja deh, karena tidak ada yang datang bantu, nanti angin itu akan mendorong kita ke sisi timur. Jadi akhirnya benar, setelah 4 jam berada di tengah-tengah danau, lalu ditiup angin, gelombang, naik turun, akhirnya kita terdampar di dekat Bansea. Dan kemudian baru kita sadar ketika paginya perahu itu mau dikeluarkan dari tepi pasir itu, ternyata sudah naik begitu jauh, jadi angin begitu kuat. Nah, Musa pun pernah menyampaikan pesan Tuhan kepada Yosua dan semua umat Tuhan, karena mereka akan mau memasuki tanah Kanaan. Nah, di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dia tidak membiarkan kita, dia tidak meninggalkan kita, dia peduli dengan kita dan siap menolong kita. Hanya kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ketika kita berjalan dalam kesukaran, kita pikir Tuhan sudah jauh dari kita, padahal dia ada bersama dengan kita. Nah, di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama, ternyata Tuhan sendiri akan menjadi terang bagi umatnya. Mazmur 27 ayat pertama berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, menjadi terang ini berarti yang pertama, dia memberi kita hidup. Yohanes 1 ayat yang keempat berkata, mencatat bahwa dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi pengertian daripada terang, Tuhan sebagai terang adalah dia yang memberi kita hidup. Yang kedua, dengan adanya terang menjadikan kita tidak mudah tersesat. Berjalan ada batu, ada duri, tidak mudah terhantuk. Ketika berjalan dalam dunia yang gelap, pasti kita akan nyasar, pasti kita akan mungkin jatuh, terhantuk, karena kita tidak melihat di dalam kegelapan itu. Dan yang ketiga, dengan terang itu tentu kita memberi kehangatan, mampu menghibur kita, sekaligus memiliki kemampuan untuk menolong orang lain. Karena ada terang Tuhan, kehangatan, kedamaian yang Tuhan berikan kepada kita, menjadikan kita mampu terhibur dan juga sekaligus mampu menolong orang yang lain. Nah, dengan percaya kepada Tuhan, maka ketakutan akan lenyap. Jadi ketakutan itu akan lenyap
kalau kita percaya kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat 12 berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi, dengan percaya dan beriman kepada Tuhan, maka ketakutan akan lenyap. Dengan lain kata, ketika kita masih percaya kepada Tuhan, kita masih percaya akan kuasa dan kasih-Nya, maka kita tidak boleh lagi memiliki rasa cemas, khawatir, dan menjadi takut. Apapun persoalan yang sedang dan akan kita alami. Satu-satunya ketakutan hanyalah jika kita tidak diperkenan Tuhan. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama hanya kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kalimat ini memberi kita harus introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi orang yang diperkenan Tuhan? Orang yang diperkenan Tuhan artinya orang yang telah menerima anugerah, pengampunan, dan keselamatan yang disediakan Kristus Yesus lewat karya agungnya di atas kayu salib. Kalau belum, segeralah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita selagi masih ada kesempatan. Sebab tak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya dia dipanggil dan harus menghadap Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan selalu menjaga dan memperhatikan dan merawat umat-Nya. Matius pasal 10 ayat 29 dan 30 berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Itu artinya burung pipit yang tidak berharga, sangat murah, itu dijaga oleh Tuhan, diketahui oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang telah menjadi anak-anaknya, telah menjadi umat pilihannya, maka pasti Tuhan mengetahui segala persoalan yang kita hadapi, segala pergumulan kita. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu senantiasa mengawasi dan siap menolong kita. Kasih Allah yang sejati itulah yang akan mengusir segala ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Akhirnya, jadi bagaimana seharusnya kita bersikap di masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, kita butuh hikmat Tuhan untuk senantiasa mau taat pada petunjuk pemerintah, memiliki disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan. Apa itu yang disebut dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi perjalanan, dan jika memungkinkan tetap berada di rumah, stay at home, dan bekerja dari rumah saja. Ini kalau memungkinkan. Tetapi kalau tidak, kita boleh keluar tetapi dengan menjalankan usaha memakai masker. Nah, juga tak kalah pentingnya yaitu menjalani vaksinasi.
mengkonsumsi makanan bergizi. Tentunya bergizi dalam pengertian cukup protein, cukup vitamin C, cukup vitamin D3, magnesium, dan zinc yang sangat bermanfaat untuk memproduksi kekebalan kita. Juga rajin berolahraga dan tidur teratur serta menghindari stres. Jadi kita harus ingat, kita harus bijaksana, jangan mendengar berita-berita hoax terkait kuman penyebabnya dan vaksinasi. Seperti yang disampaikan berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, kita melihat di waktu lampau ada hamba Tuhan yang terkenal berkata bahwa wabah penyakit ini bisa dihalaunya dengan meniru seperti saat Tuhan meredakan badai Danau Galilea. Tenanglah, tapi ternyata sampai Pantekosta lewat, merayakan Pantekosta yang kedua juga lewat, badai ini masih tetap ada. Nah, akhir-akhir ini saya kaget juga. Ada juga hamba Tuhan yang pernah melayani di gereja kita. Dia mengatakan bahwa dia telah menerima pesan Tuhan untuk tidak mengikuti vaksinasi. Saya kira ini adalah satu hal yang perlu dipertanyakan. Apakah benar Tuhan berbicara kepada hamba ini, atau dia salah mendengar, keliru mendengar? Kita tahu bahwa coronavirus ini atau disebut COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 ini adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang awalnya ditemukan di Wuhan, China 2019. Dan struktur protein utama dari coronavirus ini adalah protein S, E, M, dan N. Kita lihat slide berikut ini dengan pemeriksaan fluorescence microscope, kita melihat virus-virus ini ada, jadi bukan dibilang angin jahat, tetapi ini benar-benar real. Nah, ini kalau diperbesar, bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada protein E, ini spike-nya, ya kayak duri, ya itu S singkatan dari spike. Kemudian M ini protein yang penting juga. Jadi kita melihat bahwa slide berikut ini diagramnya. Jadi ada protein E, protein M, protein S, dan N. Jadi E, M, S yang ada spike-nya, dan ini intinya merupakan gugus RNA. Nah, gunanya apa? M protein ini adalah protein yang larut untuk menyusun rantai RNA genom untuk membentuk inti atau nukleokapsid. Sedangkan S protein yang seperti duri ini terdapat di bagian luar, memiliki membran tunggal yang berfungsi seperti kalau kita melihat pesawat luar angkasa, dia mau tiba di stasiun yang ada di luar angkasa, dia pakai sistem docking, di mana lewat ini dia akan melengket kepada sel manusia supaya virusnya bisa kemudian masuk. Karena virus itu tidak bisa hidup tanpa sel kita. Nah, M protein ini memiliki 3 transmembran menjadi bagian yang paling banyak dari dinding virus. Sedangkan E protein ini walaupun kecil tetapi sangat memiliki fungsi yang penting. Dia sangat berperan untuk menyusun replikasi virus. Jadi E protein ini meskipun sangat kecil dari pembungkus atau dinding virus, tetapi memiliki integral membran protein yang berperan dalam berbagai aspek
kehidupan si virus ini. Jadi untuk perakitan virus, untuk tunas, untuk pembentukan envelopnya, serta keganasan atau patogenesisnya daripada virus itu. Sebab dengan memahami peran protein E ini memungkinkan kita untuk membuat berbagai jenis vaksin yang dapat berfungsi untuk meniadakan peran daripada protein E ini. Jadi kalau vaksin itu baik, maka dia mencegah atau anti terhadap E-nya ini, sehingga virus itu tidak berkembang, tidak bereplikasi. Juga memungkinkan kita untuk membuat obat yang mematikan atau cegah replikasi virus, sehingga mencegah dan angka kematian dan kesakitan dari COVID-19. Jadi ada dua sasaran yang saat ini ramai dikejar, yaitu membuat vaksin dan membuat antivirus. Jadi vaksin maupun antivirus yang terutama untuk mengatasi peran dari protein E ini. Jadi itulah yang kita sedang kejar pada saat ini. Nah, hal yang kedua, menghadapi pandemi ini, kita harus segera periksakan diri dengan swab antigen dan swab PCR untuk konfirmasi jika mengalami gejala-gejala sesuai dengan COVID-19. Nah, PCR itu apa sih? Nah, ketika kita PCR, ini sondenya masuk ke sini, swabnya, ini virusnya, yang merah virusnya, sedangkan yang kuning ini, itulah partikel NSA yang mau diperiksa ada atau tidak. Jadi dengan swab PCR, kita tidak meriksa virusnya sendiri, tetapi partikel yang ada, yang tertinggal atau cangkang daripada virus yang kita periksa. Sebab itu dengan swab PCR maka kita melihat yang kita periksa hanya yang kuning-kuning ini aja atau cangkang. Itu sebabnya kalau pengambilan swab ini tidak baik, slide berikut. Nah, kita melihat kalau cuma masuk dangkal di larynx, tidak sampai ke nasofaring sini, maka cangkangnya ini tidak lengket di sini, sehingga akan memberi laporan false negatif. Jadi itu yang kita maksud. Jadi ketika kita swab PCR, si virusnya kita tidak periksa, tetapi cangkangnya protein E dan S ini yang paling penting. Ini yang kita hitung berapa CT-nya, threshold-nya, cycle, baru kita bisa deteksi si virus. Nah, kalau 27 kali CT-nya, 24 kali berarti di bawah 40, maka ini disebut positif. Tapi kalau sudah CT-nya di atas 40, maka kita bilang dia negatif. Nah, kalau swabnya antigen positif, maka kita perlu segera mengkonsumsi obat sesuai dengan petunjuk dokter, sebab tes swab PCR terbatas fasilitasnya, mahal harganya, apalagi di daerah-daerah. Saya melihat swab PCR-nya ini fasilitasnya sangat sedikit, dan lagi sense of crisis atau pengelola kebijakan di daerah banyak yang kurang memahami. Kalau kita lihat slide berikut, slide ini, maka kita melihat bahwa sebelumnya. Nah, kita melihat ketika pada saat ini, ya, ketika virus masuk antara 1 sampai 5 hari, inilah masa inkubasi. Jadi si virus bertambah banyak, lalu di hari kelima itu mulai ada gejala. Nah, gejala itu bisa demam, batuk, bisa juga
kehilangan indera penciuman maupun perasa makanan, maka itu kemudian diperiksa. Kalau diperiksa PCR, maka kita tahu bahwa di sini adanya virus replikasi ini. Lalu kemudian disinilah saatnya kita harusnya diberikan obat antivirus supaya virus replikasi ini berjalan dengan cepat dihambat. Jadi segera dihambat di sini. Tetapi karena keterlambatan swab antigen maupun PCR, sehingga akibatnya mereka tidak mendapat akses untuk mendapat obat antivirus. Kadang-kadang mau PCR tunggu jadwal 3 hari kemudian, lalu tunggu 4 hari lagi kemudian baru hasilnya keluar, sehingga pada hari yang ke-11 baru dia boleh memperoleh obat antivirusnya. Nah, ketika kondisi seperti ini menyebabkan virus sudah berkembang begitu dahsyat, dan pada saat itu maka karena virus begitu banyak, maka kita punya innate immunity ini menjadi tidak mampu menghadapi virus. Akibatnya apa yang terjadi? Maka terjadi reaksi sitokin storm atau badai sitokin. Nah, di saat badai sitokin inilah maka dia mulai sesak napas, SpO2-nya turun, lalu kemudian bisa terjadi pembekuan di dalam pembuluh darah, sehingga kasus kematian akibat daripada badai sitokin ini yang tinggi. Nah, kalau kita sudah menjalani vaksinasi, maka replikasi virus ini berjalan lambat sehingga gejalanya menjadi ringan sekali, jadi tidak sampai membawa kepada kematian. Jadi kalau sudah terjadi badai sitokin ini, maka obat-obat antivirus sudah tidak ada manfaat lagi. Yang bermanfaat adalah tinggal obat-obat bagaimana menekan badai sitokin ini. Jadi ini yang seperti obat-obat metil prednisolon atau Actemra, ini bisa dipakai untuk mencegah berlanjutnya badai sitokin ini. Nah, obat-obat antiinflamasi seperti metilprednisolon tidak boleh dipakai pada saat masih berada di awal-awal, karena obat-obat itu akan menekan fungsi imunitas kita. Jadi dengan mengkonsumsi obat yang tepat tentu akan mengurangi replikasi virus, sehingga ini imuniti atau kekebalan alami kita masih kuat untuk mengatasi si virus dan dengan sendirinya terhindar dari serangan badai sitokin yang mematikan. Hal yang ketiga, kita perlu berdoa dan bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan tidak menjadi takut, maka berarti kita punya hormon endorfin ini akan meningkat, menjadikan imunitas kita meningkat, kita dapat tidur dengan tenang, makan dengan tenang, dan tidak gelisah. Sebaliknya, ketika kita gelisah dan menjadi takut, maka hormon kortisol kita akan meningkat, menjadikan kita susah tidur, jantung berdebar-debar, tekanan darah naik, lalu nafsu makan berkurang, dan dengan sendirinya imunitas kita menjadi lemah. Itu sebabnya di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira
adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Jadi puji Tuhan, semoga firman Tuhan yang disampaikan hari ini akan memberi jawaban bagi kita untuk tetap sehat dan selamat berjalan bersama Tuhan di masa pandemi COVID-19 yang sukar ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, Dewi akan menyanyikan satu pujian. Jangan kamu khawatir. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi siang hari ini telah mendengarkan sabda firman-Mu. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, dan biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar boleh Engkau meteraikan, sehingga kehidupan kami dengan damai sejahtera-Mu kami boleh tidak khawatir lagi, karena kami memahami betapa kasih, kuasa, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami menjadikan kami mampu untuk mengatasi berjalan di dalam kesukaran di masa pandemi COVID-19 ini. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, baik Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga para Menko, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, dan juga Polri dan TNI. Biarlah kasih kemurahan Tuhan Engkau berikan kepada pemimpin negeri kami. Berilah hikmat bijaksana takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memerintah, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang penting supaya kami dapat terselamatkan dari ancaman COVID-19 ini. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Biarlah Tuhan juga mau menolong mereka, dan juga para petugas medis, para medik yang terlibat dalam pelayanan penanganan pasien COVID-19 ini, juga mereka boleh diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Dan juga kami mau berdoa untuk ketersediaan vaksin yang aman dan efektif untuk mencegah penularan. Begitu juga obat-obat anti COVID biarlah tersedia dengan cukup. Kami berdoa untuk mereka yang telah membantu pelayanan gereja, baik dalam doa, mengembalikan persepuluhan, memberi persembahan syukur dan diakonia. Biarlah Tuhan mau memberi yang terbaik. Tuhan berikan kebaikan kepada mereka dan berkat yang melimpah untuk mereka yang sudah menyalurkan berkat-berkatnya untuk pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan,
Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada minggu ini, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan boleh menolong mereka, dan biarlah sebagaimana Tuhan telah pelihara mereka pada masa yang lampau, juga ke depan biarlah penyertaan Tuhan akan menjadikan mereka berhasil di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga dan juga para pengerja gereja, istimewa Bapak Gembala yang masih dalam perawatan di Singapura. Tuhan kiranya mau sempurnakan kesehatan yang dia jalani, dan biarlah dia boleh pada waktunya, kami rindu dia boleh bersama-sama dengan kami di tengah-tengah jemaat GBI Altar Philadelphia. Kami berdoa untuk semua umat Tuhan yang dengan setia mengikuti ibadah online pagi hari ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan akan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, dan biarlah Tuhan mau menghibur di dalam kesesakan atau di dalam pergumulan yang sedang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali di awan-awan menyebut kita sebagai gerejanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, kita telah selesai mengikuti ibadah Minggu Online Jemaat GBI Altar Philadelphia, Jakarta. Shalom dan sampai jumpa kembali di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.